Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zofia Maharani dengan rekan saya Wulan Ramadini. Di sini kami akan mengemukakan pendapat dan diskusi yang akan saya sampaikan dan rekan saya berupa hasil pemikiran dari kami. Nah, di sini kami bersama-sama mengeksplorasi potensi pembelajaran matematika dari virtual tour Istana Siak Sri Indapura. Langsung saja kita mulai menurut sudut pandang saya. Istana Siak ini bukan sekedar bangunan bersejarah, melainkan sebuah mahakarya yang tersusun dari prinsip-prinsip matematika yang presisi. Nah, arsitekturnya yang menggunakan gaya Melayu, Eropa, dan Arab adalah contoh sempurna bagaimana berbagai bentuk geometris dapat bersatu padu dalam harmoni yang terstruktur. Nah, saya melihat Istana Siak ini sebagai sebuah soal matematika rekayasa yang menunggu untuk dipecahkan. Kalau dilihat dari luar, bangunan ini balok yang kokoh, sementara gerbang utamanya tuh menyambut kita dengan jendela-jendela di sana memperlihatkan dan belah ketupat, sedangkan pilar-pilar di sudutnya adalah wujud nyata dari muncul. Bahkan hiasan-hiasan di dinding istana dan lingkaran dan persegi panjang yang berulang menunjukkan translasi dan refleksi. Ruangan dan Istana Siak Sri Indapura ini berdiri di atas lahan seluas 1 meter. Bagian dari kompleksnya seluas 32 meter persegi, yaitu 1:32. Nah, mengajarkan kita tentang dalam skala yang besar. Di dalamnya ada buatan Jerman dengan studi rupa dan geometri 3 dimensi yang lebih kompleks. Bisa bahwa matematika bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang struktur ruangan yang ada di setiap sudut dunia. Sekian pendapat. Bagaimana dengan pendapat Wulan? Bisa dijelaskan? Baik, pendapat saya itu bahwa matematika harus menjadi pengalaman yang meaningful atau meaningful dan joyful. Istana Siak adalah alat yang luar biasa untuk mencapai hal itu. Ahli-ahli hanya melihat istana sebagai kumpulan bentuk geometrik. Saya akan mengajarkan anak untuk merasakan matematika yang hidup di dalamnya. Kita tidak hanya belajar tentang persegi panjang, tetapi juga tentang mengapa arsitek memilih bentuk itu untuk menciptakan ruang yang luas dan megah. Kita tidak hanya menghitung jumlah ruangan atau 15 ruangan di dua lantai, tetapi kita akan bercerita tentang fungsi setiap ruangan dan siapa saja yang pernah menggunakannya. Nah, pendekatan istana ini membuat matematika menjadi meaningful, itu bermakna karena terhubung dengan cerita dan sejarah. Anak-anak akan lebih mudah mengingat bahwa 15 ruangan adalah 6 ruangan di lantai 1 ditambah 9 ruangan di lantai 2. Bahwa ada 6 patung elang di puncak istana yang melambangkan keberanian. Agar proses joyful, kita bisa mengubahnya menjadi sebuah petualangan. Anak-anak bisa menjadi detektif matematika yang mencari bentuk-bentuk tersembunyi. Mereka akan bersemangat menemukan lingkaran di piring musik komet atau menghitung jumlah anak tangga spiral. Mereka matematika melalui pengalaman virtual tour Siak
arsitektur Istana Siak akan menjadi sebuah pelajaran budaya yang menakjubkan, di mana setiap bentuk dan angka memiliki kisahnya sendiri. Ini bukan hanya tentang mendapatkan jawaban yang benar, tetapi juga tentang kegembiraan saat menemukan hubungan antara angka dan dunia di sekitar kita. Itulah pendapat dari saya. Sekian saya kembali ke moderator. Terima kasih ya, saya udah nemenin dari virtual tour Istana Siak Singapura. Kita ditemukan ada beberapa aspek matematika. Nah, geometri 2 dimensi dan 3 dimensi, berbagai bangunan utamanya, segitiga dan belah ketupat jenis. Yaitu bagian dari hiasan dinding, museum, dari jalan masuk, terus ada balok juga, itu bangunan istananya, ada tabung, itu tiangnya, dan kerucut, itu puncak tiangnya. Nah, tangga spiral juga memperkenalkan konsep kota. Menggunakan pengukuran dan skala dari luas Istana Siak itu yaitu 1000 meter persegi dan luas kompleksnya itu 32.000 meter persegi. Rasio dan proporsinya itu perbandingan ukuran antara Istana Siak dan kompleks. Sistem bilangan dan operasi dasarnya itu tentang menghitung jumlah ruangan, yaitu ada 15, jumlah patung elang ada 6, atau 8 meriam di halaman istana. Nah, dari segi simetrisnya, pola arsitektur yang simetris pada pintu, jendela, dan letak bangunan. Nah, cara mengajarkannya kepada siswa sekolah dasar itu, untuk mengajarkan konsep-konsep ini nih, kita tuh bisa dengan cara yang mindful, meaningful, dan joyful. Kita tuh bisa menggunakan pendekatan berikut kayak mindful. Kita tuh harus mengajak siswa untuk menjadi arsitektur dan mengamati detail. Terus kita tuh bisa meminta mereka tuh untuk tidak bersiap secara keseluruhan, tapi juga kita tuh bisa menyuruh mereka untuk mencari bentuk-bentuk yang spesifik pada setiap bagian dari Istana Siak tersebut. Kalau dari meaningful, kita tuh bisa dengan konsep matematika dengan sejarah. Contoh itu bangunan yang berbentuk persegi panjang ini dibangun pada tahun 1989. Kalau joyful itu kita untuk pembelajaran menjadi permainan, itu kayak menggunakan visual atau alat peraga atau aktivitas langsung membuat ini terlihat aktif gitu. Untuk siswa di sekolah dasar ini bisa kita tuh buat soal gitu kan. Membuat soal lah kita tuh bisa diajarkan kepada siswa. Nah, terkait misi detektif atau bentuk gitu. Nah, tujuan ini untuk melakukan identifikasi bentuk-bentuk geometris dasar gitu kan. Contoh soalnya itu seperti lihat foto Istana Siak. Ayo kita cari dan hitung ada berapa banyak bentuk berikut tuh yang ada di bangunan Istana Siak gitu. Kan nanti bakal ketemu ada bentuk persegi panjang, misalkan pada bangunan pertama itu sama jendela, itu ada bentuk segitiga, misalnya pada atap segitiga, terus bentuk lingkaran, misalnya pada, terus ada juga bentuk kampung, misalnya pada tiang-tiang. Dan dia tuh kayak aktivitas kedua, misalnya dan perbandingan sederhana. Kita memiliki luas sekitar 1000 meter persegi. Itu 32.000 meter persegi. Jika bola yang luasnya sekitar 7.000 meter persegi, kira-kira berapa lapangan sepak bola? Ya, kan. Nah, catatannya itu kita tuh gunakan perbandingan yang lebih sederhana, misalnya luas istana
adalah meter persegi. Terus luas kompleksnya itu sekitaran 30. Maka kompleksnya lebih besar dari istananya gitu kalau untuk siswa dengan pasien yang menggunakan contoh seperti itu. Terus ya, misalnya itu misteri tangga yang spiral yang tadi kita bahas yang nah tujuannya itu untuk kan perkalian atau jumlah yang berulang lah dan estimasi. Contoh soalnya itu tangga di dalam Indonesia itu berbentuk spiral. Bayangkan ada 10 anak tangga di setiap putaran penuhnya itu. Jika tangga itu berputar 3 kali untuk mencapai lantai atas, berapa total anak tangga yang ada gitu kan. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai contoh soal dari virtual tour Indonesia ini. Mungkin itu saja pendapat dari saya dan rekan saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.